Oke, jadi di video ini aku bakal bahas tentang roadmap to mastery untuk N8N. Jadi ini bisa dibilang dokumentasi aku selama 1 tahun ada di dunia software, sama apa saran yang aku dapat dari mentor-mentor aku yang udah sukses dan bahkan dapat penghasilan 2 digit dari N8N. Nah, di video kali ini aku bakal share ke kalian 3 hal. Jadi yang pertama itu ada tentang 3 pilar automation. Automation apa yang punya value. Jadi automation itu nggak melulu tentang AI. Sebenarnya yang penting itu selama mereka memenuhi 3 pilar ini, walaupun nggak pakai AI itu tetap bisa jadi berguna untuk orang-orang. Lalu gimana cara belajar N8N? Resource apa yang bagus? Di sini aku bakal share semua resource yang aku pakai. Itu top resource aku yang aku selalu pakai berulang-ulang. Dan yang ketiga, gimana kalau misalkan kalian nggak tahu project apa untuk dibuat? Nah, ini khusus untuk kalian para developer yang mau belajar N8N, aku bakal kasih tahu ke kalian kesalahan apa yang aku perbuat waktu di awal dan apa solusi yang bisa kalian lakukan untuk jadi lebih baik dan lebih cepat kuasai N8N. Nah, sebelum mulai, kalau kalian mau lihat cara AI automation bisa hematin 10 plus jam per minggu waktu kalian, atau kalian mau belajar N8N untuk buat sendiri AI automation-nya, kalian bisa subscribe YouTube channel aku. Oke, jadi langsung saja kita mulai. Pertama, 3 pilar automation. Itu ada 3. Itu repetitif, time consuming, artinya seberapa banyak waktu yang dimakan, dan error prone. Ini biasanya terjadi kalau tentang spreadsheet, di mana kesalahan manusia itu bisa berakibat fatal. Oke, nah gimana caranya tahu tugas mana yang perlu diotomatisin? Jadi kalian udah tahu 3 hal ini, 3 pilar. Sekarang aku mau kasih tahu kalian step by step tugas apa yang bisa kalian otomatisin dari keseharian kalian. Jadi step pertama kalian itu perlu buat yang namanya automation audit dulu dari kalian punya keseharian. Kenapa? Supaya kalian bisa nanti prioritasin mana yang kalian perlu automation in sekarang sama yang bisa kalian tunda dulu. Jadi kita maunya automatisin hal yang berguna bagi kita dulu, yang paling kasih impact. Jadi di sini aku mau kalian buat list tabel kayak gini, yang tugas, waktu per eksekusi, frekuensinya, sama total waktu per minggu. Aku mau kalian list semua hal yang kalian lakuin. Nah, waktu aku bilang semua, itu beneran semua. Jadi, bahkan waktu yang terasa remeh, kayak cuma waktu 5 menit atau 15 menit, itu kalian taruh di tabel ini. Kenapa? Karena ini yang dulu aku remehin. Jadi kalau kalian lihat contohnya di sini, contohnya cek invoice, itu waktu pereksekusinya mungkin cuma 5 menit, remeh mungkin. Tapi kalau kalian lihat total waktu per minggunya, itu 5 jam. Jadi kalau 5 menit dan 10 kali sehari kalian lakuinnya, dalam seminggu itu bisa kira-kira 5 jam. Tugas yang terlihat remeh ini sebenarnya menggerogoti waktu kalian. Jadi dulu waktu aku buat automation audit, aku nggak lakuin ini. Itu kesalahan aku. Jadi dulu aku cuman tulis tugas-tugas yang makan waktu banyak. Contohnya kayak scripting video YouTube. Itu waktu per eksekusinya 2 jam. Aku kira ini yang paling valuable untuk aku. Tapi sesudah aku buat nih automation audit kayak gini, itu ternyata aku lihat, oh ada waktu yang sebenarnya makannya sedikit kayak gini, tapi ternyata dia itu lebih banyak terakumulasinya dalam seminggu. Jadi kalau kalian contohnya di sini scripting YouTube itu dalam seminggu cuma 2 jam. Sedangkan cek invoice yang waktunya 5 menit ini 2 kali lipat. Jadi ini contoh tabel yang bisa kalian tiru untuk kalian punya automation audit. Nah, kalau misalkan kalian sudah buat automation audit, step selanjutnya itu adalah workflow mapping. Jadi dari automation audit itu kalian pilih satu dulu. Kalian mau cek invoice, balas email, atau tugas kalian apapun itu. Aku bakal pakai contoh yang aku buat, itu tentang upload thumbnail. Jadi kalau kalian lihat di YouTube aku, ini biasanya thumbnail-thumbnail ini otomatis ke-upload, sama otomatis terkomentar juga. Jadi kalau kalian contohnya di sini ada komentarnya, ini juga otomatis aku pakai N8N. Nah, jadi pertama waktu kalian mau mapping workflow kalian, itu ada 4 kategori yang perlu kalian
perhatiin. Pertama itu trigger. Jadi waktu kalian mapping, apa yang buat automation itu mulai? Jadi kalian jangan pikir automation dulu, kalian pikirnya apa yang buat kerjaan kalian mulai. Jadi contohnya kalau misalkan tentang YouTube automation ini, pertama yang mulai itu pasti videonya ke-upload ke YouTube. Jadi aku harus cari cara gimana caranya buat trigger dari sana. Nah, lalu inputnya apa? Jadi kalau misalkan video itu udah ke-upload, input apa yang diperluin dari aku? Nah, di sini contohnya aku perlu input file thumbnailnya. Jadi pakai Google Drive, aku masukin file thumbnailnya untuk diupload, baru N8N-nya nanti upload thumbnail itu ke video YouTube aku. Oke? Nah, kategori selanjutnya itu steps. Ini yang aku rasa banyak di skip oleh orang-orang. Jadi sebenarnya kalian perlu buat tabel mirip kayak gini untuk step by step decision sama action kalian. Decisionnya apa, aksi kalian apa, baru nanti kalian bisa putusin mana decision yang kalian bisa serahin ke AI, atau kalian bisa pakai simple kayak if aja. Jadi nggak semuanya perlu pakai AI. Malahan kalau kalian pakai AI, nanti jadinya kalian perlu ngurusin ketidakpastian output dari AI-nya. Dan yang keempat itu output. Nah, ini yang penting. Kalian harus tahu output kalian apa. Itu harus jelas. Jadi kalau contohnya di kasus aku, outputnya pertama, videonya harus ada thumbnail. Sama yang kedua, itu harus ada otomatis komentar yang terpost. Nah, kalau kalian udah selesai step 2, sekarang kita masuk ke step 3. Kita mulai buat automation-nya pakai N8N. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara kuasai N8N dengan cepat? Jadi sebenarnya ini nggak berlaku cuma untuk N8N, tapi untuk ke pembuatan software development. Jadi ini kayak evergreen principle-nya dari software development. Pertama kalian perlu tahu dulu apa mastery itu. Jadi what mastery looks like. Pertama kalian harus tahu workflow mapping. Jadi kalian harus tahu mana yang kalian otomatisin pakai N8N, mana step yang kalian biarin manual dikerjain manusia. Karena nggak semuanya harus kalian otomatisin. Ini sesuai sama yang aku udah jelasin di sebelumnya. Nah, yang kedua itu kalian perlu error handling. Nah, kenapa aku masukin error handling ke sini? Jadi ini adalah salah satu kesalahan terbesar yang aku buat waktu aku buat automation pertama aku. Nah, jadi mungkin banyakkan dari kalian yang sama kayak aku dulu kira challenge paling besarnya itu gimana cara kita buat ngedesain solution untuk automationnya. Tapi menurut aku sebenarnya itu bukan masalah yang terbesar ya. Kenapa? Karena untuk di awal untuk solusi itu kalian nggak perlu pikir banyak tentang fiturnya gimana. Kalian copy aja dulu dari software yang udah ada, karena itu mereka udah lakuin market research-nya, sama mereka udah iterasi solusi-solusi yang nggak bekerja sama yang bekerja gimana. Yang perlu kalian fokusin itu di error handling. Seenggaknya ini yang bakal aku lakuin kalau aku mulai dari nol lagi. Kenapa? Nah, jadi aku kasih case tadi contohnya dari workflow automation yang aku buat tentang YouTube thumbnail automationnya. Jadi dulu aku nggak kayak robust kayak gini. Jadi robust itu maksudnya kayak case by case-nya itu diperhatiin. Gimana kalau misalkan ada kesalahan di tengah jalan, gimana cara handle-nya, itu aku nggak pikirin dulu. Dan akibatnya automation aku sering berhenti di tengah jalan. Jadi contohnya kayak aku upload yang video-video dulu, itu waktu aku upload, aku beneran nggak kasih fitur notifikasi kalau workflow-nya stop tengah jalan. Jadi waktu itu bukannya ngehemat waktu, malahan aku harus pantau workflow-nya jalan supaya nggak error. Itu adalah salah satu impact kalau misalkan kalian nggak siapin notifikasi error terjadi. Salah satu kesalahan aku dulu. Nah, jadi kalau misalkan kalian udah bisa buat automation biasa,
next step-nya itu kalian fokus belajar error handling. Karena inilah yang bakal kasih value nantinya. Oke, sekarang buku apa yang bagus untuk kalian pelajarin? Jadi ini salah satu buku yang aku akhir-akhir ini paling sering pakai. Jadi Think Like a Programmer. Nah, ini bukunya bukan untuk kayak technical belajar buat coding. Ini lebih ke problem solving methodnya. Jadi kalau kalian uh, lihat isi bukunya, jadi ini contoh isi bukunya, dia bakal jelasin problem solving teknik yang bisa kalian pakai. Always have a plan, habis itu reset the problem. Nah, ini menurut aku yang paling berguna waktu kalian di step ngedesain solusi dari automation kalian. Nah, sekarang pertanyaan saya yang kalian punya, gimana kalau kalian nggak tahu project apa untuk dibuat? Jadi ini salah satu masalah yang aku hadapin juga dulu. Aku nggak tahu project apa yang dibuat karena rasanya aku nggak ada hal yang mau diotomatisin. Nah, jadi mungkin kalian juga bakal merasa begini, walaupun kalian udah ikutin step by step, gimana cara buat automation audit. Jadi mindset shift yang aku dulu lakuin, ini dapat saran dari mentor aku, itu kalian nggak perlu takut waktu kalian kerjain project yang sebenarnya nggak kasih value apa-apa ke diri kalian. Jadi dulu aku terlalu fokus untuk buat project yang kasih value. Jadi contohnya kalau misalkan ini aku shift ke project software biasa, misalnya software yang untuk buat kalkulator, software buat game catur gitu, aku nggak mau soalnya aku kira kenapa aku harus lakuin itu kalau itu nggak kasih value ke aku. Nah, jadi itu yang buat aku agak lambat waktu develop technical skills aku, karena pilihan project aku jadi tambah sedikit. Nah, untuk kalian yang mungkin baru mulai di awal, saran yang aku bakal kasih, kalau misalkan aku balik lagi dari nol ini, aku bakal tetap kerjain project yang nggak berguna kayak gitu.